Lo pernah nggak ketemu seseorang yang awalnya biasa aja, tapi makin lama makin sering muncul di hidup lo? Bukan dalam bentuk yang dramatis, bukan juga dalam maman-maman besar yang bikin hati lo deg-degan. Justru yang paling sering terjadi itu adalah yang paling halus. Munculnya perlahan, tenang, hampir nggak lo sadari. Kayak angin kecil yang tiba-tiba ada di ruangan yang tadinya menurut lo nggak ada apa-apa. Dan dari situ, tanpa lo sadari, ada pola yang mulai kebaca. Ada ritme kecil yang pelan-pelan kebentuk. Seolah-olah semesta lagi ngasih tahu sesuatu lewat tanda yang paling sederhana. Tanda yang sering banget dilewatin orang, karena mereka terlalu fokus sama hal besar. Padahal yang paling jujur itu justru muncul dari hal yang paling kecil. Biasanya gini awalnya. Lo lagi sibuk, atau lagi ngerjain hidup lo sendiri. Dan orang ini tiba-tiba muncul dalam lingkaran perhatian lo. Dia nggak enggapain yang luar biasa. Cuma kehadirannya itu ada. Dan anehnya, keberadaannya selalu tepat waktu. Kadang pas lo lagi capek, kadang pas lo lagi butuh teman, kadang pas lo lagi kosong dan gak tahu harus ngobrol sama siapa, dia muncul kayak sesuatu yang kebetulan. Tapi lama-lama lo sadar, ini bukan kebetulan, ini pola. Orang yang beneran suka sama lo itu jarang mulai dengan ledakan besar. Mereka mulai dengan konsistensi kecil. Bukan karena mereka takut, tapi karena perasaan yang asli itu gak butuh panggung besar buat nunjukin dirinya. Dia cuma butuh ruang kecil di sekitar lo. Dan dari situ dia bikin jejak. Jejak yang awalnya samar, tapi makin lama makin kerasa. Dan lucunya, di awal-awal, justru lo yang paling sering nolak buat percaya itu tanda. Lo nganggep itu cuma kebetulan. Cuma momen lewat, cuma hal kecil yang gak ada artinya. Sampai akhirnya, suatu hari, lo sadar. Kok dia selalu muncul di momen yang tepat? Kok dia kayak punya radar kecil yang tahu kapan harus hadir? Kok dia kayak punya energi yang beda tiap kali lo ada? Di titik itu, biasanya lo mulai mikir, tapi mikirnya pelan. Enggak langsung. Karena di dalam hati kecil lo, ada bagian yang mulai ngeh, tapi belum mau ngaku. Lo mulai ngerasa ada sesuatu, tapi lo masih ngira itu cuma pikiran lo sendiri. Lo belum sadar bahwa dari awal, dialah yang sengaja menempatkan dirinya dekat sama lo. Tapi dengan cara paling halus, biar nggak bikin lo merasa diganggu. Tanda pertama dari seseorang yang suka sama lo itu bukan kata-kata, bukan tindakan besar, tapi kehadiran halus yang terus ada, kehadiran yang gak lo minta, tapi selalu muncul, kehadiran yang bentuknya gak jelas, tapi energinya kerasa, kayak seseorang yang selalu ada satu langkah lebih dekat dari yang seharusnya, tapi tetap cukup jauh biar lo gak ngerasa risih. Karena orang yang punya rasa itu gak mau bikin lo terpaksa. Dia cuma pengen lo nyaman. Dia cuma pengen lo gak ngerasa sendirian. Dia gak mau lo sadar duluan bahwa dia peduli. Dia pengen semuanya ngalir, gak buru-buru, gak maksa, tapi tetap nyata. Dan anehnya, justru itu yang bikin tanda ini sulit lo sadari. Karena dia terlalu halus, terlalu lembut, terlalu kecil buat lo perhatiin kalau lo lagi sibuk sama banyak hal. Tapi kalau lo inggit-inggit, kalau lo tarik garis dari tiap momen kecil itu, lo bakal lihat sebuah pola yang rapi. Pola yang bilang bahwa seseorang lagi nyimpen perasaan, tapi nggak mau bikin lo terbebani. Kehadirannya nggak pernah benar-benar pergi. Meski dia kadang mundur, meski dia kadang diem, energinya tetap nempel di sekitar hidup lo. Dan lo tahu apa yang paling lucu? Tanda ini hampir selalu muncul lebih dulu dibanding tanda-tanda lainnya. Sebelum dia mulai perhatian lebih, sebelum dia mulai ingat detail, sebelum dia mulai nyari alasan buat tetap terhubung. Bagian paling awal dari semuanya selalu sama. Keberadaannya terasa, bukan sekadar ada, tapi terasa. Kayak kalau lo lagi di tempat umum dan lo tahu ada seseorang yang memperhatiin lo. Bukan karena dia ngomong, tapi karena energinya bocor ke arah lo. Kayak kalau lo lagi chat sama banyak orang, tapi notif dari dia punya bobot yang beda. Kayak kalau lo lagi cerita ke seseorang yang lain, tapi entah kenapa, lo kepikiran dia duluan buat dengerin. Kehadiran, itu tanda paling dasar. Tanda yang muncul setiap saat. Tanda yang biasanya cuma sadar kalau lo mulai ngebandingin siapa yang bener-bener ada sama siapa yang cuma lewat. Dan yang suka sama lo, mereka nggak pernah cuma lewat. Mereka menetap. Meski Joe, meski belum berani ngomong apa-apa. Tapi getir kecil dari keberadaan mereka selalu ada. Pelan, tapi konstan. Orang yang suka sama lo itu nggak selalu berani ngomong duluan. Tapi tanpa mereka sadari, perasaannya selalu bocor lewat cara mereka muncul di hidup lo. Dan sebelum semua tanda lain muncul, inilah tanda pertama yang hampir nggak pernah meleset. Keberadaannya nggak pernah hilang. Dia ada, dan dia tetap ada. Bahkan sebelum lo sadar bahwa itu sebuah tanda. Kalau lo perhatiin baik-baik, orang yang suka sama lo itu jarang banget memulai dengan sesuatu yang heboh.
Mereka nggak muncul dengan pengakuan besar atau kata-kata manis yang memaksa lo buat mikir macam-macam. Justru yang mereka lakukan itu jauh lebih sederhana, jauh lebih halus, dan seringkali lewat dari perhatian lo. Tapi kalau dikumpulin, kalau ditarik garisnya dari waktu ke waktu, lo bakal lihat sesuatu yang konsisten. Perhatian kecil yang gak pernah benar-benar hilang. Perhatiin deh, gimana cara dia nyapa lo. Kadang cuma lewat chat pendek, cuma nanya hal ringan, atau cuma ngelempar satu kalimat sederhana kayak, lo udah makan? Atau lo kelihatan capek hari ini? Buat orang lain mungkin itu biasa aja, tapi ritmenya itu yang bikin beda. Orang lain bisa nanya kayak gitu sekali dua kali, tapi dia nanyanya berkali-kali, di waktu yang berbeda. Dan selalu pas di momen dimana lo lagi butuh seseorang yang ngeh, dan lucunya, lo nggak bakal sadar di awal, karena dia nggak maksa lo buat jawab. Dia nggak narik perhatian lo dengan cara yang dramatis. Dia cuma muncul, don't peduli. Kalau lo bales, dia responnya hangat. Kalau lo nggak bales, dia tetap nggak marah, nggak ngambek, nggak nuntut apa-apa. Besok atau besoknya lagi, dia bakal muncul lagi dengan nada yang sama. Lembut, santai, dan konsisten. Itu yang bikin perhatian halus ini beda dari sekadar basa-basi. Basa-basi punya batasnya, tapi perasaan bikin orang bertahan lebih lama daripada yang mereka kira. Mereka bakal terus muncul meski nggak ada alasan besar. Karena di balik setiap perhatian kecilnya, ada rasa yang dia simpan rapat-rapat. Perhatian halus itu bentuknya banyak. Kadang dia cuma memperhatiin cara lo cerita. Kadang dia bisa nangkep nada suara lo yang berubah. Kadang dia lebih cepat tahu kalau ada yang salah dengan mood lo bahkan sebelum lo bilang apa-apa. Orang yang suka itu punya radar. Dan radar itu bekerja tanpa dia sadari. Dan kalau lo tarik garisnya dari waktu ke waktu, lo bakal lihat jelas. Dia selalu hadir di momen kecil lo. Bukan buat dikagumi. Bukan buat terlihat baik. Tapi karena dia beneran pengen tahu lo baik-baik aja atau enggak. Bahkan kalau perhatian itu cuma berupa pertanyaan receh, respon sederhana, atau candaan kecil, semuanya lahir dari tempat yang sama. Rasa suka yang belum berani diakuin. Kadang perhatian itu muncul dari hal random. Lo pernah nggak lagi cerita tentang sesuatu yang lo pikir dia nggak bakal peduli, tapi dia justru ngedengerin dengan cara yang lebih serius daripada yang lo bayangin. Dia nyimak, beneran nyimak. Terus dia nanya lagi hal-hal lanjutan yang buktiin kalau dia ngelihat lo lebih dari sekadar obrolan lewat. Atau mungkin dia sering ngeingetin lo hal-hal kecil. Jangan tidur terlalu malam. Jangan lupa minum air. Hati-hati kalau pulang. Kelihatannya receh. Tapi kalau lo pikir ulang, siapa sih yang pernah ngelakuin itu ke lo dengan ritme serajin itu? Enggak, mungkin cuma satu orang. Dia yang sebenarnya lagi nyimpen perasaan. Dan intensitas perhatian itu nggak pernah naik turun drastis. Kadang memang dia sedikit jauh. Tapi itu wajar. Orang yang punya rasa biasanya mikir terlalu banyak. Mereka takut kelihatan terlalu menonjol. Mereka takut lo sadar dan menjauh. Itu sebabnya perhatiannya halus. Mereka menjaga jarak, tapi jarak aman. Jarak yang tetap bikin dia bisa lihat lo, tapi nggak cukup dekat buat bikin lo ngerasa tertekan. Kalau dia perhatian secara konsisten, itu bukan kebetulan. Orang nggak mungkin punya energi buat peduli setiap saat kalau nggak ada perasaan yang nyetir dari dalam. Lo mungkin nerima perhatian yang sama dari beberapa orang, tapi ada satu perhatian yang rasanya beda, bukan karena kata-katanya, tapi karena ketulusannya. Perhatian halus ini sering muncul dalam bentuk yang gak lo kira. Kadang dia cuma ngirim sesuatu yang dia pikir lo bakal suka. Kadang dia cuma ngasih motivasi kecil. Kadang dia cuma ngasih respon yang bikin lo ngerasa gak sendirian. Dan tanpa lo sadari, perhatian-perhatian kecil itu mulai jadi bagian dari hidup lo. Dan lo mulai ngerasa aneh kalau suatu hari dia gak muncul. Itu tanda yang paling susah dipalsuin. Perhatian yang halus tapi teratur. Perhatian yang muncul bahkan ketika dia lagi capek, lagi banyak kerjaan, atau lagi nggak punya alasan buat muncul. Perhatian yang bukan datang dari kewajiban, tapi dari keinginan. Orang yang cuma iseng nggak bakal konsisten. Orang yang cuma penasaran nggak bakal bertahan lama. Tapi orang yang suka, mereka nggak bisa nggak peduli. Bahkan kalau mereka coba nahan diri, perhatian itu tetap keluar lewat hal-hal kecil. Dan kalau lo cukup peka, lo bakal sadar bahwa setiap perhatian itu bukan sekadar kebiasaan, tapi perasaan-perasaan yang dia simpan baik-baik. Perasaan yang dia nggak mau buru-buru ungkapkan. Perasaan yang dia biarkan mengalir lewat tindakan kecil. Dengan harapan suatu saat lo bakal ngeh tanpa dia harus ngomong apa-apa. Dan seringkali, perhatian halus yang konsisten itu justru jauh lebih jujur daripada pengakuan cinta yang besar. Karena pengakuan bisa dibuat, kata-kata bisa dirangkai. Tapi, konsistensi itu cuma bisa datang dari hati. Dia menunjukkan tanda itu setiap saat, meski lo nggak minta. Karena buat dia, ngeliat lo baik-baik aja itu udah cukup bikin dia ngerasa dekat, meski dari jauh.
Ada satu tanda yang sering banget bikin orang akhirnya sadar bahwa seseorang mungkin punya rasa, kemampuan mengingat detail kecil yang bahkan lu sendiri udah lupa. Ini bukan cuma tentang ingatan yang kuat, ini tentang perhatian yang jauh lebih dalam daripada yang lo kira. Karena orang yang suka itu nggak sekadar dengerin, mereka nyimpen. Mereka nge-record hal-hal kecil yang keluar dari mulut lo. Bahkan ketika lo ngomongnya sambil bercanda atau sambil setengah capek, lo tahu kan rasanya ketika lo ngomong sesuatu yang menurut lo nggak penting? Misalnya lo bilang lo suka kopi hitam yang nggak terlalu pahit, atau lo cerita dikit tentang film yang dulu pernah bikin lo kebayang-bayang, atau lo sebut nama tempat yang pengen banget lo datengin tapi nggak pernah jadi-jadi karena lo sibuk. Buat lo, semua itu cuma lewat, cuma percakapan kecil, nggak ada beban, nggak ada makna besar. Tapi buat dia, itu informasi berharga. Dan anehnya, dia bisa ingat itu berbulan-bulan setelahnya. Tiba-tiba suatu hari dia muncul dan bilang, lo masih suka kopi yang kayak kemarin itu? Tahu, lo udah nonton kelanjutan film yang lo ceritain waktu itu? Hal-hal kecil macam ini kelihatan sepele, tapi sesungguhnya itu tanda besar. Karena orang yang cuma teman biasa, nggak akan nginget sampai sedetail itu. Mereka mungkin ingat topik besar, tapi nggak sampai ke bagian-bagian yang paling kecil. Tapi dia beda. Dia ingat nada suara lo waktu cerita. Dia ingat ekspresi lo. Dia ingat kapan lo bilangnya. Bahkan dia bisa ingat cara lo ngetik sesuatu di chat waktu lo lagi excited atau lagi down. Ingatan dia bukan cuma tentang apa yang lo bilang, tapi gimana lo bilangnya. Dan itu bukan karena otaknya super kuat atau memorinya di atas rata-rata. Itu karena dia memperhatikan lo dengan cara yang gak dia sadari. Ketertarikan seseorang itu bikin otak mereka otomatis nyimpen hal-hal dari orang yang mereka suka. Tanpa usaha, tanpa niat, tanpa rencana, perasaan bekerja lebih cepat daripada logika. Itu sebabnya detail yang lo lupa justru nyangkut di pikiran dia. Kadang, dia bahkan bisa nginget hal-hal yang lo ceritain cuma sekali. Misalnya lo bilang, gue paling males kalau hujan pas mau keluar rumah. Minggu berikutnya ketika hujan turun dan lo bilang lo mau pergi, dia langsung bilang, hujan ya? Lo paling gak suka tuh, kan? Lo mungkin kaget, lo mungkin bingung kapan lo ngomong itu. Sementara dia ingat jelas. Karena buat dia, detail tentang lo itu bukan sekadar informasi. Itu bagian dari cara dia ngerasa dekat sama lo. Meski dia belum berani nunjukin semuanya. Dan ada momen yang lebih dalam lagi. Momen ketika dia ingat hal tentang diri lo, yang bahkan lo sendiri gak sadar bahwa itu bagian dari diri lo. Misalnya dia bilang, lo tuh kalau cerita tentang hal yang bikin lo bahagia, nada suara lo naik dikit. Atau, lo tuh kalau lagi kesel pasti ngetik lebih pelan. Itu bukan detail biasa. Itu observasi. Itu tanda bahwa dia ngeliat lo bukan cuma sebagai seseorang yang lewat, tapi sebagai seseorang yang dia perhatiin secara emosional. Perasaan membuat orang lebih sensitif terhadap hal-hal kecil, dan sensitivitas itu muncul sebagai kemampuan mengingat detail. Dia bisa ingat cara lo ketawa, cara lo bilang gak apa-apa, padahal lagi gak baik-baik aja. Dia bisa ingat kata favorit lo, cara lo bercanda, sampai cara lo cerita tentang orang-orang yang penting dalam hidup lo. Bahkan kalau ada sesuatu yang berubah dikit dari cerita lo, dia bisa nangkep. Dia bisa bilang, kayaknya kemarin lo bilang beda deh. Dan lo mungkin baru sadar bahwa dia benar. Karena dia beneran nyimak. Semua ini muncul pelan-pelan. Lo mungkin gak sadar dulu. Lo mungkin cuma nganggep dia perhatian. Tapi lama-lama, frekuensi itu kebentuk jadi pola yang jelas. Pola yang bilang bahwa dia gak cuma peduli secukupnya. Dia peduli lebih dari orang biasa. Dan yang paling bikin tanda ini susah dibantah adalah ini. Dia ingat detail yang gak menguntungkan dia sama sekali. Detail-detail itu gak bikin dia dapat apa-apa. Gak bikin lo lebih deket dalam sekejap. Gak bikin dia terlihat lebih keren. Tapi dia tetap ingat. Itu artinya perhatian dia tulus. Dia ingat karena dia pengen ingat. Bukan karena dia lagi coba cari muka. Bukan karena dia punya agenda. Tapi karena rasa suka itu bekerja dari belakang layar, ngegerakin dia buat memperhatiin lo tanpa disuruh. Kadang perhatian macam ini terasa lebih jujur daripada ucapan cinta yang dibuat-buat. Karena ucapan bisa keluar tanpa perasaan, tapi ingatan cuma nempel kalau hati ikut bekerja. Dia mungkin gak berani ngomong, tapi detail yang dia ingat itu bocoran paling jelas dari apa yang dia rasain. Dan lucunya, semakin dia suka, semakin banyak yang dia ingat. Bahkan hal-hal yang lo anggap remeh, bahkan kata-kata pendek, bahkan gesture kecil. Semua yang datang dari lo seolah punya nilai. Dan dia simpan tanpa sadar. Makanya, kalau ada seseorang yang sering ingetin lo hal-hal yang bahkan lo sendiri udah lupa, jangan anggap itu kebetulan. Karena di balik setiap detail yang dia ingat, ada satu hal yang gak pernah dia ucapkan, tapi selalu terasa, dia sedang jatuh.
Ada satu tanda yang gak bisa ditutupin sama siapapun. Bahkan sama orang yang paling jago nyembunyiin perasaan, energi yang berubah setiap kali lo datang. Ini bukan tentang tingkah laku besar atau tindakan dramatis. Bukan tentang senyum yang dibuat-buat atau usaha yang kelihatan jelas. Ini jauh lebih halus, lebih spontan, dan seringkali dia sendiri gak sadar kalau dia ngelakuinnya. Lo pasti pernah lihat seseorang yang biasa aja kalau lagi sama orang lain. Tapi begitu lo muncul, sesuatu di dirinya berubah. Kayak ada saklar kecil di dalam dirinya yang tiba-tiba nyala. Cara dia duduk berubah. Cara dia ngomong berubah. Nada suaranya naik sedikit. Matanya lebih hidup. Gerakannya lebih lembut. Tapi juga lebih hati-hati. Energi itu nggak bisa bohong. Ketertarikan selalu bocor lewat bahasa tubuh. Lewat tatapan. Lewat cara seseorang ngatur napasnya. Bahkan lewat keheningan. Orang yang punya rasa itu jadi lebih waspada begitu lo ada. Bukan karena mereka takut, tapi karena secara natural mereka pengen tampil lebih baik di depan lo meski cuma sepersekian detik. Meski cuma dalam hal kecil yang mungkin lo sendiri gak perhatiin, kadang perubahan itu gak besar, justru kecil banget. Misalnya, dia yang tadinya sibuk sama HP tiba-tiba naruh HP-nya, dia yang tadinya diam, tiba-tiba lebih aktif ngomong. Atau dia yang tadinya aktif banget, tiba-tiba jadi lebih tenang kayak lagi ngatur diri biar nggak terlihat berlebihan. Energi seseorang selalu menyesuaikan diri ketika orang yang dia suka tiba-tiba muncul. Lo bisa ngerasain ini di ruangan ramai sekalipun. Lo masuk, dan entah kenapa dia langsung notice kehadiran lo. Dia bisa lagi ngobrol sama orang lain, tapi matanya nyempil ngeliatin lo. Atau dia pura-pura tetap fokus sama obrolannya, tapi bahunya sedikit mengarah ke arah lo. Gestur kecil semacam itu bukan sekadar gerakan tubuh. Itu respons emosional yang keluar tanpa dia sadari. Ada juga momen ketika lo ngobrol sama dia, dan lo bisa ngerasain perubahan energinya karena dia jadi lebih hadir. Lo tahu maksudnya kan? Kayak seseorang yang tiba-tiba beneran fokus sama lo. Bukan cuma mendengar, tapi nyimak. Dia matiin distraksi. Dia nyesuaiin ritme ngomongnya biar cocok sama ritme lo. Dia coba matching energi lo tanpa kelihatan berusaha keras. Orang yang suka sama lo itu refleks ingin sinkron sama lo. Mereka pengen masuk ke frekuensi yang sama. Dan ini bukan teknik flirting, bukan skill PDKT, ini naluri. Naluri manusia buat dekat sama sesuatu yang mereka suka. Kadang justru energi yang berubah itu kebaca dari kecanggungan kecil. Dia yang biasanya santai, mendadak jadi awkward. Dia yang biasanya kalem, tiba-tiba banyak gerak. Dia yang biasanya pede, tiba-tiba salah ucap atau terlalu berusaha terlihat cuek. Kecanggungan itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa keberadaan lo ngaruh ke sistem emosinya. Energi seseorang itu kayak gelombang. Dan ketika lo datang, gelombangnya berubah. Kadang naik, kadang jadi lembut, kadang jadi lebih cerah. Tapi intinya selalu sama. Lo bikin suasana batinnya bergerak, yang menarik. Perubahan energi ini bukan cuma muncul saat lo datang, tapi juga ketika lo mau pergi, lo bisa lihat. Ada bagian kecil dalam diri dia yang kayak ikut melemah. Ekspresi yang tadinya hidup pelan-pelan turun lagi. Dia jadi lebih diam. Atau dia tiba-tiba jadi lebih cepat ngelarin obrolan sama orang lain setelah lo nggak ada. Itu karena orang yang suka selalu secara emosional nyangkut ke kehadiran orang yang dia suka. Lo datang, energinya naik. Lo pergi, energinya meredup. Dan biasanya, orang yang punya perasaan nggak sadar bahwa mereka memancarkan energi ini. Justru itu yang bikin tanda ini jujur. Lo nggak bisa pura-pura tentang energi. Lo bisa pura-pura senyum, lo bisa pura-pura cuek. Tapi lo nggak bisa pura-pura tenang. Ketika orang yang bikin jantung lo bertingkah muncul di depan mata, reaksi spontan itu adalah bukti terbesar bahwa keberadaan lo punya dampak. Dan orang yang nggak punya rasa nggak bakal bereaksi sejauh itu. Mereka tetap jadi diri mereka, mau lo ada atau enggak. Tapi dia berubah. Bukan berubah jadi orang lain, tapi energinya berubah mengikuti keberadaan lo. Kadang perubahan itu sekecil detik ketika dia merapikan rambut, atau benerin bajunya, atau menarik napas lebih dalam sebelum ngomong. Tindakan yang kelihatannya biasa banget, tapi kalau lo perhatiin, dia cuma ngelakuin itu ketika lo muncul. Kayak refleks kecil buat terlihat sedikit lebih rapi, sedikit lebih siap, sedikit lebih menarik di mata lo. Dan bagian paling jujurnya adalah ini. Kalau lo datang tiba-tiba, perubahan energinya paling jelas. Dia kaget, tapi kagetnya bukan karena takut melainkan karena ada rasa yang nyentak dari dalam. Kaget yang langsung disusul dengan senyum kecil atau tatapan singkat yang dia sepe-sepe sembunyian pada energi seseorang itu cara paling jujur buat membaca perasaan. Lo nggak perlu dia ngaku, lo nggak perlu dia jelasin apa-apa. Cukup lihat bagaimana suasananya berubah ketika lo datang. Lihat bagaimana dia jadi lebih hidup, lebih perhatian, lebih hati-hati, atau lebih canggung. Karena orang yang suka sama lo
Meski dia nggak ngomong, tubuhnya ngomong, matanya ngomong. Cara dia berdiri, cara dia duduk, cara dia nyimak, semuanya ngomong. Energi itu nggak pernah salah. Dan kalau energinya berubah setiap kali lo datang, nggak peduli seberapa kecil perubahannya itu, tanda bahwa lo bukan sekadar orang biasa di hidupnya. Lo adalah seseorang yang kehadirannya punya pengaruh, dan orang cuma terpengaruh sedalam itu kalau hatinya udah keburu nyangkut duluan. Ada satu tanda yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya punya arti paling dalam. Dia selalu mencari alasan, sekecil apapun, untuk tetap terhubung sama lo. Ini bukan tentang nanya hal penting, bukan tentang obrolan berat, dan bukan tentang kebutuhan mendesak, tapi tentang momen-momen kecil yang dia ciptakan supaya komunikasi antara kalian gak benar-benar putus. Kadang alasannya seaneh itu, dia bisa nanya sesuatu yang sebenarnya udah jelas jawabannya. Kayak, ini bener gak sih? Padahal jawabannya bisa dia cari dalam 5 detik. Atau dia bilang, kayaknya gue pernah lihat ini, tapi lupa deh. Padahal lo tahu, dia nggak lupa. Dia cuma nyari celah buat ngobrol lagi sama lo. Orang yang punya rasa itu nggak pernah kehabisan cara buat ada di hidup lo, meski cuma lewat satu pesan pendek. Bukan karena dia nggak punya kegiatan, bukan karena hidupnya kosong, tapi karena lo, entah gimana caranya, selalu ada di benaknya. Dan pikiran yang nempel terus di kepala seseorang, biasanya minta dilepaskan lewat tindakan kecil kayak ngasih chat ringan atau komentar receh di story lo. Kadang alasannya lebih halus lagi. Misalnya, dia tiba-tiba ngirim sesuatu yang dia bilang kebetulan, meme lucu, video random, lagu yang dia kira cocok sama lo. Tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, isinya nggak pernah random. Selalu ada kaitannya sama apa yang lo suka, apa yang lo pernah cerita, atau hal yang dia tahu bisa bikin lo senyum. Dia selalu punya alasan buat muncul, meski cuma lewat hal kecil, atau dia ngomentarin hal yang sebenarnya nggak butuh komentar. Kayak lo upload story makanan, dia bilang kayaknya enak ya. Lo upload foto langit, dia bilang nih di mana. Lo upload foto kaki doang, dia tetap muncul. Dia selalu cari pintu. Dan pintu sekecil itu pun dia masukin. Karena intinya bukan pada isi obrolannya. Intinya ada pada kontaknya itu sendiri. Kontak yang dia jaga biar nggak mati. Dia tahu kalau dia berhenti hadir, lo bisa hilang dari orbitnya. Dan orang yang suka itu selalu takut kehilangan koneksi. Meski koneksi itu kecil banget, makanya dia lebih milih cari alasan apapun daripada membiarkan hubungan itu menggantung tanpa arah. Dan ada juga alasan yang sedikit lebih jelas, tapi tetap dibungkus santai. Misalnya dia nanya kabar lo bukan dari template lagi apa, tapi dari sesuatu yang lebih spesifik. Lo kayaknya kemarin lo capek banget. Atau kerjaan lo yang lo ceritain itu gimana kelanjutannya? Dia nginget detail dan dia pakai detail itu sebagai alasan buat tetap nyambung. Itu bukan orang iseng. Itu bukan orang yang sekadar pengen ngobrol ketika dia bosan. Orang yang iseng ngomong sekali dua kali terus hilang. Tapi dia balik lagi, dan lagi. Selalu ada jendela kecil yang dia buka. Dan yang paling menarik, lo bisa lihat bagaimana dia merawat percakapan supaya nggak mati. Kalau obrolannya mulai berhenti, dia cari topik baru. Dia lempar pertanyaan tambahan. Dia tambahin reaksi yang bikin lo pengen bales. Bahkan ketika obrolannya udah mau selesai, dia kadang sengaja manjangin dengan satu komentar terakhir yang sioluyola nggak penting. Tapi sebenarnya cuma biar lo nggak pergi dulu. Perasaan itu bikin seseorang kreatif dalam hal-hal kecil. Mereka jadi pinter bikin alasan yang nggak terlihat kayak alasan. Mereka bisa mengubah hal paling sederhana jadi percakapan yang terasa natural. Karena tujuan mereka bukan untuk terlihat pintar, lucu, atau menarik. Tujuan mereka cuma satu, tetap ada di radar lo. Kadang dia sengaja pura-pura lupa sesuatu biar bisa nanya lagi. Kadang dia pura-pura butuh rekomendasi. Kadang dia cuma bilang, gue baru ingat, padahal jelas sekali dia nggak baru ingat. Dia cuma rindu ngobrol. Orang yang nggak punya rasa nggak akan sampai segininya. Mereka cukup ngobrol seperlunya. Tapi orang yang punya rasa selalu nyari cara agar hubungan itu tetap hidup. Meski nanti cuma tumbuh sedikit demi sedikit. Dan seringkali, lo bisa lihat niat tersembunyi itu dari timingnya. Dia muncul di jam-jam ketika dia tahu peluang lo bales lebih besar. Dia muncul ketika lo lagi aktif online. Dia muncul nggak lama setelah lo post sesuatu. Itu bukan kebetulan. It's intuisi. Intuisi seseorang yang dayam-dayam mikirin lo lebih sering daripada yang dia berani akui. Ada juga momen ketika dia sebenarnya nggak punya alasan sama sekali, tapi dia tetap muncul. Dia bilang, tiba-tiba kepikiran lo. Atau dia bilang, gue lihat sesuatu yang ngingetin gue sama lo. Itu kalimat yang kalau lo dengar dari orang biasa mungkin nggak ada artinya. Tapi kalau datang dari seseorang yang udah ngasih tanda-tanda lain, itu pengakuan yang terselip dengan sangat halus pada akhirnya. Seseorang yang mencari alasan buat tetap terhubung,
adalah seseorang yang sebenarnya nggak mau hubungan itu berhenti. Dia nggak mau lo pergi terlalu jauh. Dia nggak mau ada jarak yang bikin lo semakin sulit dijangkau. Makanya dia jaga percakapan itu dengan cara yang paling lembut dan tidak mencolok. Perasaan itu nggak butuh pengakuan besar. Kadang cukup lewat chat pendek, komentar kecil, atau hal-hal remeh yang dia kirim ke lo. Tapi kalau lo kumpulin semuanya, lo bakal lihat pola yang nggak terbantahkan. Dia selalu berusaha tetap dekat, karena orang yang beneran suka sama lo selalu nyari cara buat tetap ada meski lo nggak minta, meski alasannya dibuat-buat. Dan meski dia sendiri kadang malu ngakuin kenapa dia ngelakuin itu. Lo pernah nggak ketemu seseorang yang kayaknya bisa baca suasana hati lo lebih cepat daripada lo sendiri, kayak sebelum lo ngomong apa-apa, sebelum lo ngeluh, sebelum lo nunjukin ekspresi yang jelas, dia udah ngerti duluan ada sesuatu yang berubah dari diri lo. Dan lucunya, lo sendiri kadang belum sadar kalau mood lo lagi geser kemana. Tapi dia bisa nangkep itu dalam hitungan detik. Ini bukan kemampuan spesial, bukan bakat lahir, bukan insting supernatural. Ini simple, dia perhatian, dan perhatiannya itu nempel ke lo. Orang yang gak punya rasa biasanya cuma lihat permukaan, tapi orang yang suka sama lo, mereka baca hal yang gak kelihatan. Mereka peka bukan karena mereka sensitif, tapi karena lo penting, dia bisa nanya, lo kenapa? Padahal lo belum ngapa-ngapain. Kadang lo cuma lagi diam 5 detik lebih lama dari biasanya, dan dia langsung ngeh. Kadang nada bicara lo beda tipis, cuma setipis helaan napas, dan dia udah tahu kalau lo lagi nggak sebaik biasanya. Dia bisa bedain senyum asli lo sama senyum yang cuma lo pakai biar kelihatan baik-baik aja. Dan itu yang bikin lo kadang bingung. Kok bisa seseorang sedetail itu ke lo, padahal dia nggak pernah lo minta? Dia bukan kepo, dia bukan lebay. Dia cuma memperhatikan perubahan lo karena suasana hati lo berpengaruh ke dirinya. Kalau lo lagi down, dia ikut ngerasain beratnya. Kalau lo lagi capek, dia ikut ngerem energinya biar nggak makin bikin lo kewalahan. Kalau lo lagi happy, energinya ikut naik, kayak dunia tiba-tiba lebih ringan. Dan semua itu datang tanpa dia sadar kalau dia sebenarnya sedang menyelaraskan dirinya. Sama lo, kadang dia nggak ngomong apa-apa, tapi gesturnya berubah. Nada chatnya lebih lembut, cara dia ngerespon jadi lebih pelan, lebih hati-hati. Dia jadi lebih banyak nanya hal sederhana, bukan buat interogasi, tapi buat memastikan lo nggak ngerasa sendirian. Dia pengen ada di titik yang bikin lo nyaman, sekaligus jaga batas biar lo nggak ngerasa diganggu. Dan itu kombinasi yang susah banget dilakukan orang yang nggak punya rasa apa-apa. Ada juga momen ketika dia ngasih ruang tanpa lo minta. Dia bisa tiba-tiba nggak seintens biasanya. Bukan karena dia hilang minat, tapi karena dia peka kalau lo lagi butuh waktu buat diri sendiri. Dia ngerti bahwa nggak semua emosi harus ditangani bareng-bareng. Kadang dia cuma mau pastiin kalau lo punya ruang buat beresin pikiran lo tanpa ada tekanan. Dan begitu lo balik lagi dengan energi yang lebih stabil, dia ada di situ si konekan, dia nggak pernah pergi. Orang yang suka sama lo itu seringnya nggak bilang langsung, gue peduli sama mood lo. Mereka nggak deklarasi, nggak bikin pengumuman. Mereka cuma menunjukkan lewat reaksi-reaksi kecil yang konsisten. Dan kalau lo jeli, lo bisa lihat betapa besar hati yang dia taruh di setiap perhatiannya. Gue yakin lo pernah ketemu tipe orang kayak gini. Orang yang kalau lo lagi bahagia, dia ikut senang tanpa alasan apapun. Orang yang kalau lo mengeluh sedikit, dia langsung khawatir. Orang yang kalau lo berubah sikap, dia langsung ngecek apakah dia bikin salah atau lo lagi ada beban lain. Dan hebatnya, dia nggak protes. Dia nggak minta imbalan. Dia cuma pengen lo baik-baik aja. Tanda ini yang paling susah dipalsukan. Karena kepekaan kayak gini muncul dari kedekatan emosional. Bukan sekadar perhatian biasa. Lo bisa pura-pura perhatian. Lo bisa pura-pura manis. Tapi lo nggak bisa pura-pura peka terhadap perubahan seseorang. Kecuali orang itu bener-bener punya tempat di hati lo. Dan dia punya itu. Kadang lo ngerasa bersalah karena dia terlalu cepat nangkep perbedaan mood lo. Padahal lo sendiri belum siap buat cerita. Tapi justru di situ letak nyamannya. Dia nggak maksa lo buka suara. Dia cuma pengen ada. Kalau sewaktu-waktu lo udah siap, itu tanda sayang yang paling pelan, paling sunyi, tapi juga paling jujur. Kalau lo perhatiin baik-baik, orang kayak gini bukan cuma hadir di hidup lo. Dia hadir sambil ngatur ritme emosinya, supaya nggak nambahin beban buat lo. Dia sensitif bukan karena dia dramatis, tapi karena dia ingin jadi tempat yang nggak bikin lo takut buat jadi diri sendiri. Dan kalau lo ngerasa ada seseorang yang kayak gitu di hidup lo, mungkin itu bukan sekadar perhatian biasa. It's a sinyal bahwa di balik semua diam dan hati-hati yang dia tunjukin, ada rasa yang dia simpan. Dan rasa itu selalu bergerak mengikuti getaran mood lo. Karena orang yang beneran suka sama lo, mereka nggak cuma hadir, mereka membaca lo. Mereka merasakan lo, mereka ikut hidup di frekuensi yang lo pancarkan. Bahkan ketika lo nggak sadar kalau lo sedang berubah.
Dan itu tanda yang gak bisa dibohongin. Ada satu fase yang hampir dialami semua orang yang menyimpan rasa. Fase yang seringnya gak mereka sengaja, tapi justru paling jujur. Fase di mana dia mulai ngetes perasaan lo. Bukan ngetes dalam arti manipulatif atau bikin drama. Bukan juga untuk bikin lo bingung. Tes ini lebih ke cara dia memastikan posisi dirinya di hidup lo. Tanpa harus nanya langsung, lo suka gue juga nggak? Karena buat seseorang yang udah punya rasa duluan, risiko penolakan itu besar. Dia takut kalau langkah dia terlalu maju, lo jadi menjauh. Tapi dia juga takut kalau dia terlalu diam. Lo kira dia nggak punya perasaan apa-apa, dan ketakutan itu akhirnya bikin dia ngetes lo dengan cara yang paling halus. Paling samar, tapi jelas banget kalau lo peka. Dia mulai dari hal kecil. Misalnya, dia sengaja sedikit mengurangi intensitas chat. Bukan buat ngilang, tapi buat lihat apakah lo bakal nyari dia balik atau enggak. Bukan karena dia pengen dicari, tapi karena dia pengen tahu apakah keberadaannya punya ruang di kepala lo. Kalau lo responnya biasa aja, dia akan kembali seperti semula. Pura-pura nggak ada apa-apa. Tapi kalau lo tiba-tiba nanya, kok lo jarang muncul? Itu jawaban yang diam-diam dia tunggu. Kadang dia juga ngetes dari cara lo merespon pujian atau candaan dia. Dia ngasih komentar yang sedikit lebih personal. Kayak lo kayaknya cocok deh di posisi ini. Atau gue suka cara lo mikir. Kalau lo nerima dengan nyaman, dia tenang. Tapi kalau lo kaku, dia langsung mundur setengah langkah. Dia lagi baca ritme hati lo, sambil jaga diri supaya nggak keburu kecewa. Ada juga momen ketika dia ngetes lewat kehadiran orang lain. Bukan dalam konteks bikin lo cemburu secara sengaja, tapi dia ngeliat gimana reaksi lo saat dia ngobrol dengan orang lain, atau ketika dia cerita bahwa dia lagi sibuk sama temannya. Bukan untuk memancing emosi, tapi untuk melihat apakah keberadaannya punya nilai buat lo. Reaksi lo yang sedikit lebih perhatian, atau nada bicara lo yang berubah tipis, kadang cukup buat dia ngerti. Tes halus ini juga muncul ketika dia mulai cerita hal yang lebih personal, tapi masih dalam batas aman. Dia mau lihat apakah lo bakal merespon dengan empati atau cuma sekadar basa-basi. Kalau lo mendengar dengan sungguh-sungguh, dia simpan itu sebagai bukti kalau lo nggak menganggap dia cuma orang lewat. Tapi kalau lo cuek atau ganti topik terlalu cepat, dia bakal ngerti bahwa mungkin posisinya belum sekuat itu di hidup lo. Dia juga ngetes dari cara lo mengajak dia ketemu atau berbagi waktu. Misalnya, dia pernah bilang mau makan di tempat tertentu, dan dia sengaja nyebutnya sambil lalu. Kalau lo nimbrung dan bilang kapan-kapan kita coba bareng, dia langsung ngerasa ada peluang. Tapi kalau lo cuma angguk-kengguk tanpa respon lanjutan, dia bakal mikir 2 kali buat berharap lebih. Tes-tes ini nggak pernah dia lakukan dengan niat buruk. Dia cuma lagi memastikan arah. Karena perasaan yang dia simpan itu udah cukup berat buat bikin dia hati-hati. Dia nggak mau ngerusak hubungan yang udah ada. Dia cuma mau tahu apakah dia jalan sendirian atau lo sebenarnya lagi melangkah di arah yang sama. Yang paling menarik, tes halus ini seringnya terjadi tanpa dia sadari. Dia nggak duduk sambil mikir, gue harus ngetes dia hari ini. Bukan. Tanda ini muncul dari keresahan kecil yang numpuk. Dari rasa ingin tahu yang dia berusaha tutupi. Dari keinginan untuk dekat, tapi takut melangkah sembarangan. Kalau lo pernah ngerasa seseorang mulai berubah ritmenya sedikit, tapi tetap menjaga kedekatannya, mungkin dia lagi ngetes perasaan lo. Kalau dia sesekali mundur tapi nggak pernah benar-benar pergi, kemungkinan besar dia cuma mau lihat apakah lo bakal narik dia balik. Kalau dia mulai ngasih ruang tapi tetap memberikan sinyal halus, dia sebenarnya lagi baca apakah lo peduli. Dan lo tahu apa yang paling jujur dari semua ini? Orang yang ngetes kayak gini biasanya adalah orang yang takut kehilangan lo. Dia nggak berani ambil langkah besar. Bukan karena dia ragu pada dirinya, tapi karena dia menghargai hubungan yang udah ada. Dia takut kalau salah gerak, lo jadi berjarak. Dia takut kalau dia terlalu dekat, lo jadi risih. Tapi yang lebih dia takuti dari semuanya adalah kehilangan kesempatan buat tahu apakah lo juga punya rasa yang sama. Jadi, kalau lo lihat seseorang yang geser-geser ritme gitu, yang kadang deket banget terus mindur halus, tapi tetap hadir, jangan langsung mikir dia main tarik ulur. Kadang dia cuma lagi memastikan apakah dia boleh berharap. Karena kalau seseorang udah suka sama lo dari hati yang tulus, mereka nggak mau bikin lo nggak nyaman. Mereka cuma pengen tahu apakah lo bakal tetap ada kalau mereka bikin langkah kecil ke arah lo. Dan kalau lo jeli, tes halus ini bukan cuma tanda dia suka. Ini tanda bahwa dia bener-bener takut kehilangan lo, bahkan sebelum lo berdua mulai apa-apa. Pada akhirnya, dari semua tanda yang muncul, dari semua perhatian halus, dari semua rasa yang dia tahan, ada satu hal yang gak pernah gagal jadi bukti paling kuat. Tanda yang gak perlu lo pancing, gak perlu lo tarik, bahkan gak perlu lo sadari. Tanda yang muncul dengan sendirinya, tanpa instruksi, tanpa permintaan, tanpa drama apapun. Tanda terbesar itu adalah dia tetap ada.
Lo nggak perlu manggil dia, lo nggak perlu merajuk biar dia muncul, lo nggak perlu menunjukkan sesuatu dulu baru dia merespon. Dia ada karena dia memang ingin ada, bukan karena lo memintanya. Dan itu adalah hal yang paling susah ditiru orang yang nggak punya rasa apa-apa. Keberadaan yang konsisten tanpa diminta, itu muncul dari hati yang nggak bisa bohong. Dia mungkin nggak selalu ada setiap menit, nggak selalu nongol setiap detik, nggak selalu hadir di setiap percakapan lo, tapi ritmenya stabil. Dia muncul di momen-momen yang penting. Dia hadir ketika hidup lo terasa berat. Dia ikut senyum ketika hidup lo lagi ringan. Dan yang paling penting, dia nggak pernah bener-bener pergi. Ada masa ketika lo sibuk, dan dia ngerti. Ada waktu ketika lo cuek, dan dia tetap sabar. Ada fase ketika lo lagi berubah, dan dia tetap ngikutin dari kejauhan. Dia nggak protes. Dia nggak nuntut. Dia cuma tetap ada. Menjaga jarak yang lo butuhin, tapi tetap memberikan kenyamanan yang lo bisa rasain. Dan itu bukan kebetulan, itu pilihan. Keberadaan dia yang konsisten ini seringnya nggak lo sadari di awal. Soalnya dia bukan tipe orang yang ribut soal perhatian. Dia nggak nyari panggung. Dia nggak nuntut dibalas. Justru sebaliknya dia menjaga agar kehadirannya nggak membebani lo. Dia hadir cukup untuk bikin lo tahu kalau dia peduli. Tapi nggak pernah cukup untuk bikin lo merasa dia ngejar lo. Dan kalau dipikir-pikir, itu bentuk rasa yang paling dewasa. Orang yang suka beneran biasanya nggak bakal bikin lo sesak. Mereka hadir dengan tenang, penuh kontrol, penuh kesadaran. Mereka tahu batas, tapi tetap mawas. Mereka ngerti kapan harus maju dan kapan harus ngerem. Mereka nggak menghilang untuk hukuman. Mereka juga nggak datang hanya ketika butuh. Mereka hadir karena mereka menganggap lo penting. Titik. Ada saat ketika lo mungkin ngerasa jauh, entah karena lo lagi banyak masalah, atau lo lagi nggak mood buat ngobrol panjang. Tapi dia tetap berada dalam orbit hidup lo. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk berjaga. Dia bisa tiba-tiba nanya kabar setelah beberapa hari lo nggak aktif. Dia bisa kasih perhatian kecil tanpa nuntut balasan apapun. Bahkan dalam diam pun, dia hadir sebagai sebuah energi yang lo bisa rasakan. Dan lucunya, dia mungkin gak sadar kalau konsistensinya itu adalah tanda yang paling kentara. Dia cuma bergerak menurut rasa yang dia simpan. Sementara lo, di sisi lain, pelen-pelen mulai ngeh kalau orang yang tetap ada tanpa lo panggil itu bukan orang biasa. Itu seseorang yang menyimpan rasa lebih dari sekadar perhatian teman. Tanda terbesar ini juga kelihatan ketika dia tetap ada, meski lo bukan versi terbaik dari diri lo. Saat lo lagi marah, lagi malas, lagi nggak peduli, atau lagi sibuk dengan hal-hal yang bikin lo nggak sempat merespon, dia nggak tersinggung berlebihan. Dia nggak ngancam mau pergi. Dia nggak menciptakan drama biar lo ngeh. Dia cuma tetap ada. Dengan caranya sendiri, kadang dia mundur dikit buat kasih ruang, tapi dia nggak pernah nutup pintu. Kadang dia diam sebentar buat menghargai batas lo, tapi dia nggak pernah memutus hubungan. Dia selalu ada dalam radius hidup lo. Nggak terlalu dekat buat bikin lo risih, tapi nggak terlalu jauh buat kehilangan koneksi. Dan orang kayak gitu, itu langka. Lo mungkin pernah ketemu orang yang bilang sayang tapi nggak pernah benar-benar ada. Tapi orang yang beneran suka biasanya justru kebalikannya. Mereka nggak banyak ngomong, tapi tindakan kecilnya konsisten. Mereka nggak janji besar, tapi kehadirannya stabil. Mereka nggak bilang akan selalu ada, tapi tanpa sadar, mereka benar-benar melakukan itu. Kalau lo lihat baik-baik, tanda terbesar ini bukan tentang intensitas. Bukan seberapa sering dia muncul, bukan seberapa banyak dia chat, tapi tentang keberlanjutan. Tentang fakta bahwa dalam jangka waktu panjang, dia tetap jadi salah satu titik stabil di hidup lo. Bahkan ketika hubungan kalian gak jelas arahnya kemana, bahkan ketika lo belum ngasih jawaban apapun, dia tetap ada dengan ritme yang sama. Dan itu menunjukkan sesuatu. Dia gak sekadar lewat, dia menetap. Lo bisa lihat dari cara dia gak capek memahami dinamika lo. Dari cara dia nggak gampang nyerah hanya karena lo lagi sibuk. Dari cara dia nggak marah hanya karena lo telat bales. Dia ngerti bahwa hubungan, bahkan hubungan yang belum pasti, punya fase naik turun. Dan dia memilih buat bertahan di dalamnya pada akhirnya. Tanda terbesar ini bukan tentang dia nunggu kepastian dari lo. Bukan juga tentang dia minta diakui. Tapi tentang kenyataan bahwa keberadaan lo di hidupnya punya makna. Dia nggak mau memaksa lo suka balik. Dia cuma nggak mau hilang dari orbit lo sebelum dia tahu apakah kalian punya arah yang sama. Dan kalau lo merasa dia tetap ada, hadir, konsisten, bahkan ketika lo nggak minta, mungkin itu bukan sekadar tanda kalau dia suka. Itu tanda kalau dia sungguh menghargai lo, bukan sebagai pengisi waktu, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ia inginkan hadir dalam hidupnya. Kadang tanda terbesar bukan yang paling ribut, paling manis, atau paling romantis. Tanda terbesar adalah yang paling diam, tapi paling bertahan. Dan seseorang yang bertahan tanpa diminta, biasanya adalah seseorang yang hatinya sudah menetapkan pilihan.